Kita mau berbicara tentang Paskah. Apa itu Paskah? Paskah dirayakan memperingati hari kematian Yesus di atas kayu salib. Paskah sebenarnya sudah ada sebelum Yesus mati. Orang Israel sudah merayakan Paskah, orang Yahudi sudah merayakannya jauh sebelumnya. Dasar Yahudi merayakan Paskah adalah ketika mereka keluar dari Mesir. Ketika mereka mempersembahkan korban anak domba, sehingga tengah malam, kata firman Tuhan, ketika malaikat maut lewat di tanah Mesir, maka setiap orang Israel yang memotong domba kemudian darahnya dioleskan di ambang pintu, maka malaikat maut tidak boleh mengganggu mereka dan seisi rumah mereka aman karena ada darah anak domba di situ. Yang tidak ada tanda darah, maka keluarga itu ada korban kematian di sana. Dan bangsa Israel waktu itu keluar dari Mesir dan mereka berjalan menuju tanah perjanjian. Dan Tuhan berkata kepada bangsa Israel, rayakan ini setiap tahun, yaitu Paskah, korban anak domba. Dan ini menjadi sebuah gambaran tentang keselamatan di masa yang akan datang dalam perjanjian baru. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus dipanggil adalah Yesus anak domba Allah. Kenapa? Karena Yesus mati di atas kayu salib menggantikan kita. Kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Sebenarnya alasannya begini. Semua orang sudah berdosa dan semua orang pasti mati karena dosanya. Karena firman Tuhan berkata, dosa mendatangkan maut, upah dosa adalah maut. Setiap orang pasti mati karena dosanya, saudara. Dan setiap orang akan berusaha supaya dosanya hilang, supaya dia bisa selamat masuk surga. Tapi apa yang manusia bisa lakukan supaya dosanya hilang? Gak bisa. Kebaikanmu, apa kebaikanmu bisa menghilangkan dosamu? Ibadah, apa ibadahmu bisa menghilangkan dosamu? Firman Tuhan berkata, usaha manusia semua sia-sia, tidak bisa menghilangkan dosa. Yang bisa menghilangkan dosa apa dong? Cuman satu, Yesus mati di atas kayu salib. Apa hubungannya dengan dosa gua? Firman Tuhan berkata, ketika Yesus serahkan hidupnya mati di atas kayu salib, Yesus sedang berkata begini, hukuman dosamu yang seharusnya kamu tanggung, yang seharusnya kamu pikul, kamu pendosa, dosamu banyak, seharusnya kamu mati menanggung dosamu di neraka. Tapi karena Allah mengasihimu, Yesus diberikan bagimu, dia mati di atas kayu salib. Hukuman nerakamu Yesus pikul di atas kayu salib. Dia mati di sana. Bukan karena dosanya Yesus. Yesus tidak pernah lakukan dosa. Yesus itu kudus. Dia suci. Tapi dia rela mati karena dosa manusia. Tahukah saudara? Kemudian Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dosanya yang banyak diampuni, dosanya yang banyak tidak diperhitungkan, dosamu yang banyak dibersihkan kalau engkau percaya kepada aku, kata Yesus. Jadi dosa bisa dibersihkan kalau engkau percaya kepada Yesus. Maka darah Yesus
membersihkan semua dosa kita, dan hidup kita menjadi kudus. Hidup kita menjadi bersih. Kalau hidup kita sudah bersih, sorga pasti buat kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, uang tidak bisa menebus dosa. Apapun yang kau lakukan tidak bisa menebus dosa. Cuman satu yang bisa menebus dosa, yaitu kalau engkau percaya kepada Yesus yang mati di atas kayu salib, maka darahnya menghapus dosa kita, hidup kita dibersihkan, dan kita layak di sisi Bapa. Bapa menerima kita karena kita sudah bersih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kepastian keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau menyerahkan hidupmu kepada Yesus, engkau hidup dalam pertobatan, engkau diselamatkan. Bertobatlah mulai hari ini sampai selamanya. Jangan sia-siakan hidupmu, jangan sia-siakan waktumu. Muliakan Tuhan lewat hidupmu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.